10 peribahasa Jawa yang membuat hidup kita jadi lebih bermakna. Yang pertama, urip iku urup, artinya hidup itu menyala. Ini mempunyai makna bahwa hidup kita harus memberikan manfaat untuk sekitar kita. Jadilah pribadi yang memberikan manfaat, walaupun sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan, namun itu memberikan kebaikan untuk lingkungan kita dan keluarga kita. Yang kedua, Jer Basuki Mawa Beo, artinya kebahagiaan itu perlu biaya. Ini mempunyai makna bahwa untuk mendapatkan sesuatu ada proses yang harus dilalui, ada sebuah pengorbanan yang harus diberikan, yaitu seperti kerja keras, usaha yang harus dikerahkan. Tanpa adanya kerja keras, hidup akan sia-sia. Tanpa adanya tindakan, hidup tidak akan menjadi apa-apa. Yang ketiga, ojo katungkul marang kalunggahan, kadoyan nan kamareman. Artinya, jangan terlalu sibuk dengan mengejar harta duniawi. Ini mempunyai makna bahwa kita hidup janganlah terlalu sibuk hanya mengejar sebuah harta duniawi, karena semuanya itu tidak akan pernah bisa membuat diri kita terpuaskan. Hidup dengan selalu mengejar kesenangan harta duniawi adalah hidup yang akan merasakan kekecewaan dalam diri, karena kurangnya rasa bersyukur dan berpuas hati dengan apa yang kita miliki saat ini. Nikmatilah apa yang kita miliki dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Yang keempat, datan sering lamuk ke taman, datan susah lamun kelangan. Artinya adalah jangan mudah sakit hati ketika sebuah musibah menimpa diri kita, dan jangan terlalu sedih ketika kehilangan sesuatu. Ini memberikan satu pembelajaran bahwa kita harus menyadari bahwa hidup penuh dengan perubahan, cobaan, serta masalah. Tetapi yakinilah bahwa setiap hambatan dan rintangan menjadikan diri kita lebih dewasa dalam menghadapi berbagai problem kehidupan dalam keseharian. Yang kelima, buru ujeng kelangan delek. Artinya memburu sesuatu yang kecil tetapi malah kehilangan sesuatu yang besar. Ini adalah gambaran dalam pembelajaran hidup bagaimana kita bisa mengambil prioritas utama di dalam kehidupan kita. Terkadang perhatian kita terhadap hal-hal yang besar itu seringkali dialihkan dengan hal-hal yang kecil. Kadang pula juga upaya kita untuk mengejar cita-cita atau keinginan yang besar tersebut harus kandas, karena kita terlalu sibuk melakukan sesuatu yang memberikan kenikmatan sesaat. Sebagai contoh, seandainya Anda ingin melakukan pekerjaan yang sudah banyak dan menumpuk. Saat proses Anda bekerja, tiba-tiba handphone Anda berbunyi dan Anda angkat. Lalu setelah Anda mengangkat handphone, tanpa secara Anda sadari, Anda scrolling handphone untuk melihat media sosial, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dan Anda melupakan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan. Yang keenam, weruh ing grobyuk, ora weruh ing rembug. Artinya, ikut-ikutan tetapi tidak paham permasalahan. Ini penggambaran dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang saat ini, terutama di dalam sebuah media sosial,
itu banyak yang habis-habisan berdebat atas sebuah permasalahan, entah itu permasalahan pemerintahan, politik, agama, dan sebagainya, yang sejatinya mereka tidak paham tentang permasalahan tersebut. Atau ada pula orang yang suka share sebuah berita yang kebenarannya belum kita pastikan. Namun, karena judulnya itu sudah menarik, langsung di-sharekan di mana-mana tanpa dibaca terlebih dahulu. Yang ketujuh, durung pecus kesalak besus. Artinya, belum punya kemampuan tetapi sudah berkeinginan macam-macam. Ini adalah sebuah gambaran bahwa mempunyai sebuah keinginan atau cita-cita yang besar itu sangatlah penting dan juga baik. Tetapi, kita juga harus berpikir secara realitas dengan melakukan usaha yang sesuai dengan besarnya keinginan atau cita-cita diri kita. Untuk meraih sebuah keinginan atau cita-cita itu dibutuhkan tekad, usaha, dan pembelajaran untuk mengasah kemampuan dan menambah pengetahuan di dalam diri kita. Yang kedelapan, dhuwur wekasane endek wiwitane. Artinya, untuk bisa sampai di atas, semuanya harus dimulai dari yang di bawah. Peribahasa ini menggambarkan bahwa memanglah cita-cita atau impian kita terlihat sangat besar dan sangat tinggi. Tetapi semua itu bisa dicapai dengan memulai melakukan hal-hal kecil untuk mencapai impian tersebut. Setiap perjalanan yang jauh itu dimulai dengan langkah pertama. Saat kita akan menaik tangga di lantai 10, dimulai dari tangga pertama. Yang perlu kita lakukan untuk memulai sebuah cita-cita atau keinginan yang besar adalah mulai dari saat ini, yaitu langkah pertama atau tangga pertama untuk meraih mimpi kita. Yang kesembilan, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Artinya, begitu ya begitu, tetapi jangan begitu. Ini adalah ungkapan yang merupakan peringatan untuk diri kita agar tidak berbuat yang berlebihan, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang baru atau mengganggu orang lain. Sebagai contoh, boleh saja kita memarahi seseorang yang berbuat salah, tetapi jangan semata-mata kita lakukan di depan umum, karena akan membuat orang tersebut malu, sehingga nantinya kita akan mendapatkan permasalahan yang baru. Yang ke-10, ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Artinya, jangan menjadi orang yang sok pintar atau merasa pandai agar tidak tersesat, dan janganlah berbuat buruk agar tidak celaka. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah kita merasa paling bisa atau merasa paling pandai, sehingga kita tidak tersesat di dalam kesombongan. Namun bersikaplah rendah hati dan mau mendengar, sehingga belas kasih dan pengertian di dalam diri kita tumbuh. Dan janganlah melakukan perbuatan yang buruk sekecil apapun, karena perbuatan yang buruk meskipun kecil akan membuat diri kita celaka.